Sidang gugatan perdata atas lahan di Medokan Semampir Timur Dam Surabaya, memasuki agenda pengajuan bukti-bukti secara fisik dari pihak penggugat yakni, Budi Susanto. Sebelumnya, para pihak baik penggugat maupun tergugat 1, tergugat 2 maupun turut tergugat diharapkan, sang pengadil R. Yus Hartiarso guna mengunggah bukti-bukti melalui e-court. Sementara, tergugat 1 dan para turut tergugat juga tidak tampak hadir di persidangan tersebut. Usai sidang, penasehat hukum penggugat saat ditemui enggan guna memberikan komentar. Sedangkan, tergugat 2 yaitu, Wardoyo, usai sidang menyampaikan, tanggapannya, berupa, penggugat diketahuinya, bukti riwayat tanah fotokopi. Terkait bukti sertifikat bukan lahan yang dihuni warga karena tanah yang dimaksud dalam sertifikat letaknya di sebelah utara. Lebih lanjut, lahan yang ditempati warga menurut Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 1996 adalah milik Sempadan Sungai Provinsi Jawa Timur. Masih menurut Wardoyo, sempadan sungai tersebut adalah 50 meter kemudian oleh rekan-rekan Lembaga Swasembada Masyarakat LSM sempadan sungai menjadi 11 meter untuk wilayah Jambangan, Wonokromo sampai Medokan Semampir Timur Dam Surabaya. Perubahan itu, untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat dan usaha. Dalam artian, perubahan sempadan sungai tersebut, tidak bisa dikuasai dan dimiliki satu orang saja, beber Wardoyo. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. PTS Aceh hadir? Tidak hadir. Notaris Yunus ada? Tidak ada. PPAT Indra Hidayata? Tidak ada. Kantor Kelurahan Medokan Semampir? Hadir. Tidak sekarang? Kantor Balai Besar Wilayah Sungai di BPS atas ada? Hadir. Ya. Kantor pertahanan? Hadir. Hadir. Sesuai persidangan yang lalu yang ada di SPP adalah bukti surat dari penggugat. Sudah di-upload? Sudah. Silakan. Kalau mau dia kan sudah ada masing-masing kuasanya kan? Ya.
Iya. Adanya ya bukan. Iya.
Sementara bukti surat cukup ya. Jadi yang terakhir kuasa hukum yang dari B. Kuasa hukum di Nurpolis. Kuasa hukum di Nurpolis sama Sodik ya. Kuasa hukum ya. Perkunjungan Bu Fitri. Polis, yang untuk yang dari kelurahan kuasa dari kelurahan. Jadi untuk terbuka ya dan belum terbuka. Nanti yang tidak hadir bisa disampaikan ya. Jadi kita Rabu bisa bukti surat. jadi kami minta tanggal 1 minggu. Tanggal 1 minggu. Sama Berantas. Pak Prabowo sama Berantas sudah upload. Sudah. Yang lain sudah. Ini kita seragamkan. Karena begini loh. Masih ada tambahan. Nah ya, udah ini. Ini kan terbuka sudah. Dan belum terbuka. Nanti yang tidak hadir kan bisa disampaikan ya. Maksud saya begini, kalau bukti surat itu bisa semuanya sudah diupload, itu kita Rabu tanggal 1 kita berkesempatan untuk menyerahkan fisiknya. Masih kurang. Kurang ini nanti mungkin kami ada 102 bukti yang kami mau. Ini masih saya sementara masih 31. Kami masukkan baru 21 bukti yang kami mohon. Kalau waktunya sama-sama, ya kami minta waktu yang sama pula dari saudara. 1 pekan atau yang juga.
Coba saya ulang ya, rencana tergugat ini bukti suratnya Rabu tanggal 1 belum bisa, atau seadanya dulu. Nanti bingung nanti. Ya, Kita kami sudah upload 21 ya. Iya. Ada status 21 di Nah, berarti tanggal 6 udah komplit tuh. kami bisa. Tuh, harus komplit. Tanggal 6. Nah, ini kan sekarang tanggal 30 nih. Kita ada waktu seminggu. Jadi tanggal 6 udah diupload, udah diserahkan ya. Bener ya? Jadi kita dia datang lagi ke sini tanggal 6 udah diupload semua bukti tergugat. Ya, uploadnya sebelum tanggal 6. Ya kalau perlu nanti malam udah upload gitu loh. Karena penuh di Mahkamah Agung seluruh Indonesia. Ya, bener ya? Sudah sepakat ya? Nanti yang tidak hadir tolong disampaikan. Terus kemudian kita tes. Tanggal 9 kita PS bisa ya? 9 November. Mes. Ya. Nah, tanggal 9 kita PS. Nanti pemberesannya di penggugat ya. Nanti silakan kalau keluarga. Tanggal 13 kita saksi. 13 saksi penggugat. Ya berapa orang? Maksudnya 2 orang. 2 orang. 1 ahli. Ya, 2 orang termasuk ahli gitu maksudnya. 2 saksi fakta, 1 ahli. Jadi Bisa saksi ya. Oke, tanggal 13. Tanggal 15 saksi tergugat. Bisa? Loh, kenapa belum bisa? Nah, sekarang gini aja, ini kan tergugat ini kan sesungguhnya 83 orang. Tidak perlu masing-masing mewakili 2 karena kita dikejar SIPT. Sekaligus saja, misalkan 4. Itu, intinya kan cuma menyangkal dari penggugat kan di situ. Ya kan? Jadi kita beri waktu seminggu-seminggu gitu loh. Misalkan tanggal 13 saksi penggugat nih. Kalau 15 nggak bisa, kita kesempatan tergugat tanggal 20. Ya, jadi jangan banyak-banyak, jangan 20 saksi ini kan sama. Ya karena kita asas peradilan itu cepat dan sederhana dan cepat. Karena tanggal 15 nggak bisa tergugat di 1 orang saksi itu nggak bisa. Nah, coba disampaikan kepada para tergugat. Ya, itu ya dari Pak Lurah ya. Kalau Pak Lurah, kalau ada saksi, ya. Jadi kita tidak terbatas pada sekian orang, tetapi cukup perwakilan saja. Intinya kan kita udah paham semua. Ya, toh. Nanti kita beri waktu 15 dan 20 gitu. Ya, 15 dan 20 untuk tergugat. Jangan dulu lagi. Karena Desember banyak yang cuti. Ya. Nah, kemudian tanggal Oke, 15, 20 saksi tergugat habis ya. Tanggal 22 atau 23 bisa ada kesimpulan 12 pihak. Kesimpulan kan cuma 22. Ya mau 22 atau 23? Kenapa? Kan tidak menyimpulkan aja. Makanya kita beri waktu 22, 23 bisa nggak? Kalau nggak bisa ya 27. 27 kan seminggu. Ya kan? Ya. Nanti tanggal 4 sudah putusan. Jadi pada 4 Desember ya. Karena habis itu banyak cuti.
Kalau bisa sudah selesai masalahnya penanganan dari itu. Itu kita sepakati ya 15 dan 20 saksi terduga. 15 sama 20 ya. Karena tanggal 6 itu kita beri waktu karena seminggu saksi untuk bukti surat itu terduga. Minggu ya. Tanggal 9 kita PS. PS itu bukan pulang sebentar, tapi kita pemeriksaan sebentar. Oke, ya. Kemudian terkait PS, jadi apakah masih perlu untuk mengajukan permohonan PS dan bagi kemudian jamnya, ditentukan jamnya. Kalau saya ingin pagi, kalau saya berpaham Jam berapa? Jadi sudah paham yang kedua ya, kita waktu 1 minggu nih, karena kalau kita misalnya kita tanggal 1 nggak cukup kan, nah, kita harapkan semuanya sudah mengajukan keputusan dan sudah diupload, ya. Nanti baru sudah bisa diupload, jangan dipepet-pepet tanggal 6, tidak mungkin bisa masuk sudah. Nah, tanggal 6 itu sudah penyerahan fisik, sudah di persidangan terbuka semuanya. Ya. Jadi kalau memang tidak ada ya, kalau masih tertinggal kita tinggal. Tanggal 9 kita PS. Nah, tanggal 13 saksi penggugat. Ya. Kalau bisa akhirnya dikondisikan ya. Jangan mundur-mundur gitu ya. Kemudian tanggal 15 dan 20 kita berkesempatan untuk saksi terbuka. 15 dan 20. Ditulis dulu Pak Lurah dulu ya. Nanti sampaikan kepada yang tidak adil. Kalau yang tidak adil ya dengan kata kita sudah adil ya kita tinggal. Oke, tanggal 20 ya. Tanggal 27 kesimpulan. Tanggal 4 putusan. Kalau kesimpulan itu kan online ya, putusan juga online. Nanti fisiknya bisa diserahkan kepada PP-nya, ya kesimpulannya. Itu ada yang mau disampaikan dari penggugat? Cukup terduga? Cukup ya. Dari Pak Lurah cukup. Dari Banta tidak ada ya. Cukup ya. Kalau ada bukti surat tanggal 6 ya. Ada lagi semuanya? Cukup ya. Baik, saya dari akan dulu. Tentang kronologi itu riwayat tanahnya dia itu adalah satu fotokopi ya. Untuk persoalan untuk sertifikat tadi, sertifikat itu bukan yang di tempatnya warga, tapi yang sebelah PT SHC Nusantara adalah sebelah utara. Jadi kalau yang di tempatnya warga itu adalah wilayah menurut Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 96 itu adalah miliknya Sebat dan Sungai. Tapi karena ada suatu keputusan Menteri, ya ada keputusan Menteri Nomor 380/KPTS/M 2004 itu sebenarnya peraturan itu diajukan oleh kawan-kawan LSM. Ya, waktu itu tahun 2003 itu diajukan oleh kawan-kawan LSM, mulai dari Warugunung ya sampai dengan Medoan Semampir. Nah, di situ akhirnya di ACC wilayah Jambangan sampai Medoan Semampir termasuk Wonorejo, wilayah Kaliwonokromo itu akhirnya menjadilah dari 50 meter menjadi 11 meter ya. Itu diperuntukkan apa? Perubahan itu adalah karena kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal dan usaha yang artinya itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang satu orang, dikuasai oleh untuk buat apa enggak ada, itu kepentingan masyarakat. Nah, tentang untuk pengajuan keputusan Menteri itu ini sudah kami bicarakan dengan pusat juga. Nanti kita selesai dalam setelah putusan ini kami akan segera untuk melanjutkan pengajuan di pusat itu untuk wilayah Medoan Timur dan itu. Bentar Pak, terkait sertifikat tadi, sertifikat yang Anda sampaikan tadi kan sebagian ya. Sebelah
sebelah utara. Sebelah utara. Yang ada plakatnya PT SCC Nusantara. Yang bersertifikat itu saat ini diduduki siapa dan dikuasai siapa? Itu tidak ada yang menduduki. Tidak ada yang menguasai. Itu sesuai dengan yang dia gugat. Itu tanah belantara, tanah kosong. Sesuai dengan apa yang dia gugat itu. Terus apa dasar dari pihak penggugat untuk mengikutkan lahan yang ditempati yang dikuasai oleh masyarakat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, Pak. Ya, kami terus terang aja sebagai warga tergugat juga sebagai lawyer ya kan, terus terang aja itu ngawur yang dia lakukan itu. Yang dia lakukan untuk melakukan dia gugat pada masyarakat itu adalah perbuatan yang ngawur bagi kami. Kenapa? Satu, dia membuat membuat di notaris itu. Notaris itu adalah notaris, saya anggap notaris abal-abal. Kenapa? Karena notaris itu sudah tidak ada di situ. Sejak tahun 2010 notaris sudah tidak ada. Dia membuat kata notaris Yunus di tempat di Mojokerto bagusan. Itu sudah tidak ada. Apa dari bukti yang disampaikan di persidangan ini, yang warga yang digugat itu apa bukti dari penggugat itu, Pak? Bukti Dasar, penggugat. ya. Dasar bukti menggugat warga yang ditempati warga itu apa? Ya, dasarnya apa? Dasarnya dia tidak ada yang dia lakukan. Dari bukti yang disampaikan di persidangan ini tadi. Yang tadi dia nunjukkan sertifikat ya dengan luas 8.600 itu. Terus yang belum tersertifikat itu 4.600. Saya kira saya lihat di dalam peta peta BPN itu yang dia ajukan itu adalah wilayah sebelah utara. Kami melihatnya Yang 6.000 itu, Pak ya? Yang 6.000 itu ya? Iya, yang 6.000. Yang 6.000 yang sebelah utara. Sebelah Terus utara. 4.000-nya? Yang 4.800 itu yang dia maksud yang mana? Tapi diklaimkan kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini diklaim dua-duanya. Totalnya katanya 8.600 dan itu sudah sertifikat, dan 4.800 itu belum bersertifikat. Itu salah semua. Belum bersertifikat. Sebenarnya semua belum bersertifikat yang seperti warga ini, karena warga tetap berpegangan pada keputusan menteri tadi. Itu miliknya yang diperuntukkan untuk warga. Satu hal terakhir, Pak, apa yang disampaikan terkait adanya bukti fisik di persidangan ini, Pak? Ada yang disampaikan untuk warga? Untuk bukti fisik untuk harapan untuk kami. Kalau untuk kami terus terang aja bukti fisiknya nanti ada sekitar 102 bukti nanti kita siapkan ya, tentang bahwa kemarin kami juga bukti KTP karena gugatan dia itu adalah gugatan yang kabur. Kenapa kami mengatakan kabur? Obscurable ya karena yang digugat itu tidak sesuai nama, juga tidak ada umur, juga tidak ada jenis kelamin, ya itu tidak ada, itu sesuai dengan SEMA, itu nggak boleh.